Hancur sudah dinasti Barat, kini dunia bergantung pada Indonesia. RI tidak bisa didikte lagi. Akhirnya, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia bisa menyelesaikan beberapa persoalan pelik. Mulai dari pembenahan sistem industri hingga pamor Indonesia di ranah internasional. Sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia sangat terpandang di dunia internasional. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dipercaya menjalankan presidensi G20. Di tengah situasi tidak mudah dan tensi geopolitik yang semakin meninggi. Bahkan secara luar biasa, pemerintah Indonesia dalam menjalankan G20 di Bali berhasil melahirkan beberapa kesepakatan yang sangat berpengaruh di dunia pada saat ini. Perlu Anda ketahui, dengan jeliknya pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alamnya, ternyata membuat secara tidak langsung Indonesia menopang kebutuhan industri dunia. Namun hal tersebut tentu saja tidak diakui secara langsung oleh Uni Eropa. Bahkan dengan taktik klasiknya, Uni Eropa menyalahkan minyak sawit asal Indonesia, memberikan dampak yang besar bagi perusakan lingkungan. Hal tersebut tentu saja tidak masuk di akal karena bagaimana bisa negara yang jelas-jelas hutan dan alamnya tergerus oleh industri bisa memvonis produk asal Indonesia yang notabene pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat ketat terkait hal itu. Meskipun gencar melakukan hilirisasi, namun pemerintah Indonesia tidak pernah melupakan aspek lingkungan. Serta tuduhan Uni Eropa dimaknai sebagai tindakan dari Uni Eropa yang mengamankan persaingan dari produk tersebut. Namun nyatanya produk yang digaungkan oleh Uni Eropa yakni minyak biji matahari tidak begitu diminati di pasaran. Bahkan hal tersebut terjadi setelah diboikotnya minyak sawit asal Asia. Dan pada akhirnya produk asal Indonesia kembali merajai pasar ekspor di kawasan Uni Eropa. Ditopang dengan baiknya produk tersebut, maka membuat pasar sawit Indonesia begitu diminati. Namun ternyata taktik klasik mereka selalu membuat Indonesia terkesan minder atas produk yang dimiliki. Padahal ketika kita berani bersaing, maka hasilnya tidak terlalu buruk. Dan bahkan tidak jarang kita memenangkan persaingan tersebut. Kemudian beralih kepada komoditas lainnya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menyetop beberapa komoditas bahan mentah. Mulai dari nikel, bauksit hingga tembaga, serta timah di stop peredaran ekspornya oleh Presiden. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan hilirisasi di dalam negeri. Atas gugatan Uni Eropa di WTO, maka pemerintah Indonesia menyatakan kebijakannya. Dengan tegas, pemerintah Indonesia tidak akan merubah arah kebijakan ekspor. Dalam artian, larangan ekspor akan terus berlaku. Karena ini merupakan peraturan pemerintah yang mengharuskan Indonesia memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri.